Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Saya, Daana, P3K tahun 2026, Jabatan Operator Layanan Operasional. Sebagai bagian dari ASN, aparatur sipil negara yang berkomitmen pada nilai-nilai berakhlak, saya hadir hari ini tidak hanya untuk memaparkan tugas, tetapi juga bagaimana kita bisa memberikan pelayanan publik yang akuntabel, kompeten, dan adaptif. Saya akan membawakan visi dan rencana kerja saya melalui presentasi berjudul Tinjauan Aktivitas Pengelolaan Surat Masuk dari tahap pemeriksaan hingga penyimpanan di Puskesmas Tengah Tani. Latar belakang. Aparatur sipil negara atau ASN termasuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan nasional sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. 2. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini menuntut adanya transformasi digital di seluruh instansi pemerintah. Birokrasi yang dulu dengan identik proses manual dan lambat kini harus beralih ke sistem yang serba cepat. 3. Operator layanan operasional memiliki peran yang sangat krusial dalam menjembatani kebutuhan teknis operator operasional sehari-hari. 4. Pada saat ini masih ditemukannya beberapa tantangan seperti proses penginputan data yang belum optimal, kurang integrasi sistem administrasi hingga lambat dengan respon terhadap layanan operasional harian. 5. Melakukan scanning berkas fisik surat masuk menjadi format digital atau PDF, menyimpan berkas digital ke penyimpanan awan atau Google Drive instansi. Tujuan umum orientasi P3K. 1. Pengenalan tugas dan fungsi ASN. 2. Pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah. 3. Diharapkan mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Tujuan khusus P3K: A. Meningkatkan mutu kearsipan. B. Menjamin ketepatan dan kecepatan penemuan kembali. C. Mencegah risiko kehilangan atau kerusakan dokumen. D. Memantau efisiensi kerja atau disposisi. Waktu dan tempat pelaksanaan orientasi P3K tahun 2026. Untuk waktu orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi P3K tahun 2026 dilaksanakan pada tanggal 2 Juni 2026 sampai dengan tanggal 30 Juni 2026, dibagi menjadi beberapa angkatan, dari angkatan 1 sampai angkatan 14. Untuk tempat pelaksanaan orientasi P3K karena dilakukan secara sinkronus dan asinkronus, maka tempat untuk mengikuti pembelajaran dilaksanakan di Puskesmas Tengah Tani. Visi dan misi Kabupaten Cirebon. Visi pemerintah Kabupaten Cirebon yaitu terwujudnya Kabupaten Cirebon yang bersih, inovatif, maju, agamis, dan aman. Misi Kabupaten Cirebon: bersih, mewujudkan tata kelola pemerintahan dan yang bersih, melayani akuntabel dan profesional. Inovatif, menciptakan ekosistem inovatif di pemerintahan dan masyarakat. Maju, menciptakan masyarakat modern yang tidak meninggalkan jati diri dan adat dan budaya. Agamis, menguatkan toleransi antar umat beragama sesuai dengan keyakinan para pemeluknya. Aman, menciptakan lingkungan yang asri, aman, kondusif, dan nyaman untuk ditinggali.
Renstra Puskesmas Tengah Tani. Berdasarkan pasal 41 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, rencana strategis pada Badan Pelayanan Umum Daerah adalah perencanaan 5 tahun yang disusun untuk menjelaskan strategi pengelolaan BLUD dengan mempertimbangkan alokasi sumber daya dan kinerja dengan menggunakan teknik analisis bisnis. Rencana strategis Puskesmas Tengah Tani memuat antara lain: 1. Rencana pengembangan layanan. 2. Strategi dan arah kebijakan. 3. Rencana program dan kegiatan. 4. Rencana keuangan. Rencana aksi P3K, metrik rencana hasil kerja P3K selama kontrak. 1. Pemeriksaan surat masuk. Tujuan kinerja: memastikan setiap surat masuk diperiksa secara cepat, tepat terkait keabsahan, kelengkapan pelampiran, serta tujuan disposisi guna meminimalisir kesalahan distribusi. Indikator pencapaian: tersortirnya surat berdasarkan klasifikasi surat dinas, rahasia, penting, biasa, rutin, atau pribadi. Waktu pencapaian periode tahun 2025 sampai 2030. 2. Pengagendaan surat masuk. Tujuan kinerja: memotong waktu alur birokrasi atau pencatatan dengan inovasi, misalkan menggunakan aplikasi spreadsheet otomatis. Pencatatan nomor agenda, tanggal terima, dan asal surat bisa dilakukan dalam hitungan. Indikator pencapaian: tercatatnya identitas surat secara lengkap pada buku agenda surat masuk atau aplikasi persuratan digital, seperti nomor surat agenda, tanggal terima, nomor surat, tanggal surat, asal surat, perihal, dan seterusnya kepada. Waktu pencapaian periode tahun 2025 sampai 2030. 3. Penyimpanan surat masuk. Tujuan kinerja: mewujudkan penyimpanan yang sistematis menggunakan penomoran digital atau e-filing. Tujuannya agar dokumen fisik tidak mudah rusak atau hilang, serta memudahkan pencarian kembali, retrieval arsip dalam hitungan menit saat dibutuhkan. Indikator pencapaian: kecepatan penemuan kembali berkas, treatment time saat surat tersebut dibutuhkan kembali oleh unit kerja, biasanya standar waktu berkisar antara 1 sampai 3 menit. Waktu pencapaian periode tahun 2025 sampai 2030. 4. Evaluasi pemeriksaan, pengagendaan, dan penyimpanan surat masuk. Surat masuk seringkali menjadi dasar hukum sebuah kebijakan. Penyimpanan yang sistematis menjamin ketersediaan bukti pertanggungjawaban yang sah. Indikator pencapaian: dokumen surat masuk 100% bernilai strategis aman dan dari risiko komputer rusak atau sudah dicadangkan ke cloud. Waktu pencapaian periode tahun 2025 sampai 2030. 5. Mengusulkan scanning atau pemindaian surat untuk arsip digital. Tujuan kinerja: dengan format digital PDF yang diberi nama sesuai sistem penomoran atau kategori tertentu, pegawai dapat mencari surat hanya dalam hitungan detik menggunakan fitur perencanaan kata kunci atau search bar di komputer. Indikator pencapaian: tersedianya arsip digital hasil scan yang valid, memiliki nomor agenda resmi, tersimpan dalam aman di dalam sistem yang mudah ditemukan kembali. Retrieval system. Waktu pencapaian periode tahun 2025 sampai 2030. Ini adalah gambar surat masuk secara manual, masih menggunakan buku agenda. Dan surat masuk di scanning untuk menggunakan Google Drive agar penyimpanan lebih aman.
Penutup. Kesimpulan, setiap ASN P3K yang baru saja diangkat oleh pemerintah daerah diwajibkan untuk mengikuti kegiatan orientasi pengenalan nilai dan etika di setiap instansi masing-masing. 2. PPPK yang baru saja diangkat mampu melaksanakan tugas pelayanan Demikian publik, rencana tugas aksi ini pemerintahan, disusun sebagai pedoman dan dalam tugas pelaksanaan pembangunan tugas tertentu Semoga secara langkah-langkah operasional strategis di ini lingkungan dapat instansi pemerintah diimplementasikan Kabupaten Cirebon. dengan baik. 3. Pemberian manfaat Fase optimal orientasi bagi memberikan instansi dan pemahaman dan mendukung pengenalan peningkatan bagi kualitas ASN pelayanan P3K publik secara pada tugas berkelanjutan. dan Sekian dan fungsi terima serta visi kasih. dan misi Kabupaten